Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Priyatna. Kali ini saya akan menceritakan kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia. Kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia, sebagaimana bangsa-bangsa Eropa lainnya, didorong kondisi semakin sulitnya mendapatkan rempah-rempah. Padahal rempah-rempah merupakan salah satu kebutuhan vital di Eropa, terutama sebagai bahan pengawet makanan saat musim dingin tiba. Setelah jatuhnya Konstantinopel ke tangan Kesultanan Turki Utsmani pada era Sultan Mehmed II, para pedagang Eropa harus mencari jalan lain demi mendapatkan rempah-rempah. Konstantinopel merupakan pusat perdagangan yang menyambung perdagangan Eropa dan Asia, termasuk buat urusan pembelian rempah-rempah. Setelah menguasai kota tersebut, Turki Utsmani melarang para pedagang dari Eropa melewati Konstantinopel, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses suplai barang dari Asia. Akibatnya, harga rempah-rempah di Eropa melambung tinggi. Dalam masa kesulitan tersebut, seorang pelaut berkebangsaan Italia bernama Christopher Columbus mengajukan proposal ekspedisi untuk mencari jalan menuju Asia melewati arah barat kepada kerajaan Portugis. Akan tetapi proposal itu ditolak. Kemudian, Columbus mengajukan proposal tersebut ke Spanyol dan menghasilkan pendanaan. Hal tersebut dapat terjadi karena Spanyol mengalami kemenangan dalam pertempuran melawan bangsa Moor di Granada. Pelayaran Columbus lalu dilakukan dengan melewati Samudra Atlantik menuju Asia. Namun, Columbus justru menginjakan kakinya di Haiti pada Amerika. Di tahun 1492, rombongan ekspedisi Columbus tersebut akhirnya kembali ke Spanyol pada tahun 1493 dengan membawa emas, rempah-rempah, dan budak. Perjalanan Columbus menjadi salah satu pencapaian yang mendorong banyak orang-orang Eropa lainnya untuk menjelajahi samudera ke negeri-negeri jauh, terutama tujuan mereka adalah mencari dunia timur. Maka dari itu, Raja Manuel I dari Portugis memerintahkan Vasco da Gama melakukan pelayaran untuk menemukan daerah hasil rempah-rempah. Pelayaran Vasco da Gama dimulai dari Lisabon menuju Tanjung Harapan. Kemudian dia dan rombongannya melanjutkan perjalanan ke timur. Pada tahun 1998, Vasco da Gama berhasil mendaratkan di Calicut dan Goa. Di sana, ia pun membangun sektor perdagangan serta benteng pertahanan. Keberhasilan da Gama mencapai India berdampak pada lancarnya suplai barang dari Asia ke Portugis. Lisabon lantas semakin berkembang sebagai pusat perdagangan. Inggris merupakan salah satu bangsa Eropa yang mengandalkan suplai barang yang mampir di Lisabon. Rempah-rempah yang diperoleh Inggris dari Lisabon kemudian diperdagangkan kembali di Eropa Barat dan Eropa Utara. Namun, situasi itu tidak berlangsung lama. Inggris kesulitan mendapatkan rempah-rempah dari Lisabon lantaran bersitegang dengan Portugis terkait Perang 80 tahun. Perang pada tahun 1566 dan 1648. Itu adalah episode pemberontakan Belanda terhadap penjajahan Spanyol. Para pedagang Inggris kemudian mencari jalan keluar dengan mencari daerah utama penghasil rempah-rempah di dunia timur. Dalam pelayaran ke dunia timur untuk mencari rempah-rempah, pelaut Inggris pertama kali sampai ke India pada tahun 1498 dengan mengikuti rombongan Portugis yang dipimpin oleh Vasco da Gama. Inggris kemudian berupaya memperkuat kedudukannya di India dengan membentuk kongsi dagang bernama East India Company pada tahun 1600. Pemerintah Inggris mengirim utusannya ke Banten guna menjalin hubungan bilateral. Rombongan Inggris yang sampai ke Banten pada tahun 1602 dipimpin oleh Sir James Lancaster. Sultan Banten kemudian memberi izin kepada Inggris untuk mendirikan sebuah kantor dagang di daerah Banten. Selain itu, Inggris juga berhasil mendirikan beberapa faktor perdagangan di daerah lainnya seperti Ambon, Makassar, Jepara, dan Jayakarta pada tahun 1604. Penjelajahan bangsa Inggris ke Nusantara yang paling awal dilakukan salah satunya oleh rombongan yang berada di bawah komando Francis Drake pada tahun Juli 1900. Pada Juli 1579, rombongan Drake berlayar menuju barat. Setelah 68 hari perdagangan, mereka berhasil melintasi Samudra Pasifik dan menemukan sejumlah gugus pulau kecil. Dari sana, menukil keterangan di laman Britannica, Drake melanjutkan perjalanan ke Filipina. Drake akhirnya dapat menemukan Maluku, mendapatkan izin dari Sultan setempat, dan berhasil membawa pulang rempah-rempah. Dia kembali berlayar menuju Inggris lewat Tanjung Harapan. Keberhasilan Drake menemukan Maluku dan membeli rempah-rempah dari sana membuat Inggris mulai menaruh perhatian terhadap perdagangan Asia Tenggara dan Asia Timur. Ralph Fitch mengambil jalur ke timur untuk menuju ke Nusantara. Fitch menjadi orang Inggris yang pertama
sampai di Ormuz pada tahun 1583. Ia kemudian melanjutkan pelayaran menuju Hungary di delta Sungai Gangga, India. Selanjutnya, Fitch berlayar ke Burma dan berhasil sampai ke Bandar Malaka pada tahun 1588. Selama 3 tahun, Fitch mencermati situasi perdagangan dan pembayaran di Nusantara. Pada tahun 1591, Fitch kembali berlayar ke Inggris dengan membawa banyak informasi yang menginspirasi para pedagang di negerinya. Kemunduran armada Spanyol pada abad 16 memberi peluang besar pelayaran bangsa Inggris ke Asia Tenggara. Maka itu, Inggris mengirimkan ekspedisi di bawah pimpinan Thomas Cavendish. Dalam perjalanannya, Cavendish berhasil mendarat di Maluku. Saat kembali ke barat, Cavendish mampir ke Pulau Jawa. Pelayaran rombongan Sir James Lancaster berhasil menjangkau Pulau Sumatera, bagian utara Aceh, dan Pulau Penang pada tahun 1591. Lancaster mendatangi Aceh pada tahun 1602 untuk membeli lada dan rempah lainnya. Pada tahun yang sama, ia berhasil sampai ke Banten. Inggris sempat berhasil mengusir pemerintahan kolonial Belanda dan mulai berkuasa pada tanggal 18 September 1811 dan mengangkat Raffles menjadi jenderal penguasa Hindia. Pihak pemerintah Inggris memilih Batavia menjadi pusat kedudukan pemerintahan. Raffles sebagai pemimpin pun memilih beberapa kebijakan untuk memperkuat kedudukan Inggris di Indonesia. Raffles memiliki 3 prinsip dan rangka menjalani pemerintahannya, yaitu segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib dihapus, dan penamaannya bebas oleh rakyat. Yang kedua, peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan para bupati dimasukkan sebagai pemerintah kolonial. 3. Atas pandangan bahwa tanah itu milik pemerintah, maka rakyat penggarap dinyatakan sebagai penyewa. Mengacu 3 prinsip itu, Raffles menerbitkan beberapa kebijakan baik yang mengatur perihal politik pemerintahan maupun terkait sosial ekonomi. Yang pertama, kebijakan politik dan pemerintahan. Dalam menjalankan tugas di Hindia, Raffles awalnya mendekati serta membangun hubungan baik dengan para penguasa dan raja-raja yang berkuasa di daerah Jawa dan Palembang. Namun, Raffles akhirnya memutuskan hubungan tersebut, bahkan mengkhianati beberapa penguasa seperti Raja Baharudin. Selain itu, pemerintah Inggris di bawah pimpinan Raffles juga sempat membuat kesepakatan dengan Kesultanan Yogyakarta yang sebelumnya berseteru di zaman pemerintahan kolonial Belanda. Kebijakan-kebijakan Inggris di Indonesia yang pertama adalah kebijakan sosial dan ekonomi. Ilustrasi interaksi pemerintahan Inggris dengan rakyat Indonesia. Berbeda dengan pemerintahan Belanda, koloni Inggris memiliki pemikiran yang revolusioner dan ingin memperbaiki tanah jajahan, termasuk ingin meningkatkan kemakmuran rakyat. Di bawah pimpinan Raffles, pemerintah Inggris menghapuskan kebijakan terkait bidang sosial ekonomi koloni Belanda dan membuat kebijakan baru, diantaranya pelaksanaan sistem sewa tanah atau pajak tanah yang kemudian meletakkan dasar bagi perkembangan sistem perekonomian uang. Penghapusan pajak dan penyerahan wajib hasil bumi, penghapusan kerja rodi dan perbudakan, penghapusan sistem monopoli, peletakan desa sebagai unit administrasi penjajahan. Pemerintah Inggris akhirnya pada tahun 1816 mengakhiri pemerintahannya di Indonesia dan kembali menyerahkan Hindia Belanda ke Belanda. Hal ini tertuang dalam perjanjian Konvensi London. Pada bulan September 1945, atas nama sekutu tentara Inggris di bawah pimpinan Jenderal Christensen mendarat di Pulau Jawa. Kedatangan Inggris ini sebenarnya mempunyai tugas dari sekutu, yaitu melucuti senjata Jepang, membebaskan tentara sekutu yang ditawan Jepang, mengembalikan tentara Jepang ke negerinya. Tetapi pada waktu tentara Inggris datang, tentara Jepang telah dilucuti oleh pemuda-pemuda Indonesia, dan Indonesia sendiri sudah merdeka, sehingga mau tidak mau Inggris harus mengakui keadaan ini. Perlu diketahui juga bahwa kedatangan tentara Inggris ke Indonesia waktu itu telah dibocengi tentara Belanda yang bernama Nika di bawah pimpinan Van Mook. Kelicikan Belanda ternyata tidak pernah sembuh. Ia menghasut Inggris agar memerangi dan tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Kemudian terjadilah pertempuran melawan Inggris di berbagai daerah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.